Bangunan Gereja Kristus Raja Andalas, Makassar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini, dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja. Berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Lagu pembuka, Puji Syukur 483. Oh Yesus Putra Bapa, mulia sejak semula, setaraf yang esa, Kau mengosongkan diri, mengambil rupa abdi, Engkau setaraf manusia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini juga dari rumah masing-masing lewat live streaming. Selamat pagi. Pada kesempatan ini atau pada hari Minggu ini kita merayakannya sebagai hari Minggu Prapaskah yang keempat. Dan lewat sabda-sabda yang akan kita dengarkan, kembali kita diingatkan akan begitu besarnya belas kasih Allah
kepada umatnya. Bahkan ketika umatnya seringkali menjauh daripadanya, Allah tetap mengharapkan semoga umatnya kembali kepadanya dan Allah akan mencurahkan rahmat keselamatan kepadanya. Semoga kita yang masih bersiara di muka bumi ini, yang mungkin seringkali juga jauh dari Tuhan, pada masa Prapaskah ini kita kembali lewat tobat-tobat kita, agar kita sungguh layak dan pantas untuk memperoleh karunia dan rahmat keselamatannya. Pada perayaan kudus kita ini juga kita ingin bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya, ulang tahun kelahiran yang ke-17 bagi Saudara Gabriel Ayrton Tansil, dan juga bersyukur bersama dengan Pak Sutri, Bapak Nicholas Chandra, dan Ibu Teresia Lawrence yang merayakan ulang tahun perkawinan ke-55 tahun. Semoga senantiasa diberkati Tuhan dalam seluruh kehidupan keluarga bersama dengan segenap anak-anak dan cucu serta cicit. Dan juga kita mohon rahmat Tuhan untuk kesembuhan mata dari Ibu Agustina Kuna Sapang, agar layak dan pantas perayaan kudus kita dan segala syukur dan permohonan kita. Mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Manusia yang harus ditinggikan di salib, agar siapa saja yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memiliki hidup abadi. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang tunggal, yang diserahkan oleh Allah sebagai bukti cinta kasih-Nya kepada dunia, agar setiap orang yang percaya kepadamu tidak binasa, melainkan memiliki hidup abadi. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Engkaulah Putra Allah yang diutus ke dunia, bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Putra-Mu sebagai terang yang menghalau kegelapan dosa kami. Ia datang ke dunia bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan kami. Maka kami mohon bukalah hati kami untuk melihat terang Putra-Mu itu, sehingga kami dapat berjalan di jalan yang benar. Kami juga bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya, khususnya bagi saudara kami Gabriel Ayrton Tansil yang merayakan ulang tahunnya yang ke-17. Dengan penuh kasih Engkau telah mempercayakan rahmat kehidupan ini kepadanya, dan hingga pada saat ini Engkau telah menuntunnya pula dengan kasih yang begitu besar. Kami mohon kepadamu semoga Engkau tetap menuntun saudara kami ini dalam perjalanan hidup selanjutnya, dalam cita-cita hidupnya, agar semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan boleh mendatangkan sukacita hidup baginya. Juga kami bersyukur bersama dengan Pak Sutri Nicholas Chandra dan Ibu Teresia Lawrence
yang merayakan ulang tahun perkawinan ke-55 tahun. Perjalanan panjang membangun keluarga bukanlah hal yang mudah, tetapi karena Engkau telah menuntun mereka dengan penuh kasih, mereka boleh mengalaminya dan menjalani seluruh kehidupan keluarga ini hingga pada saat ini. Dan kiranya kasih-Mu tetap menyertai mereka dalam hidup keluarga bersama dengan anak, cucu, dan cicit, agar dalam kehidupan keluarga ini boleh mereka alami dengan penuh sukacita, dan juga boleh senantiasa mereka bagikan kegembiraan dan sukacita ini bagi siapa saja yang mereka jumpai, yang mereka layani dalam seluruh kehidupan mereka. Juga kami mohon rahmat kesembuhan-Mu ya Allah bagi Ibu Agustina Kuna Sapang yang akhir-akhir ini dalam proses pemulihan untuk mata. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan senantiasa memberikan yang terbaik baginya, agar boleh kembali pulih dan menjalani tugas kehidupan yang Engkau percayakan kepadanya seturut dengan kehendak-Mu. Semua ini kami mohon kepada-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab kedua Tawarik. Ketika Israel diperintah oleh Raja Sedekia, semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali tidak setia. Mereka mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan bagi Tuhan di Yerusalem mereka najiskan. Namun Tuhan, Allah nenek moyang mereka, berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena Tuhan sayang kepada umat-Nya dan kepada tempat kediaman-Nya. Tetapi mereka mengolok-olok para utusan Allah itu, menghina segala firman Allah dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu, murka Tuhan bangkit terhadap umat-Nya, sehingga tidak mungkin lagi ada pemulihan. Maka Tuhan menggerakkan raja orang-orang Kastim. Mereka datang membakar rumah Allah, merobohkan tembok Yerusalem, dan membakar segala puri dalam kota itu, sehingga musnahlah segala perabotan-perabotan yang indah. Orang-orang yang masih tinggal dan terluput dari pedang diangkutnya ke Babel. Mereka dijadikan budak raja dan budak anak-anaknya sampai kerajaan Persia berkuasa. Dengan demikian, genaplah firman Tuhan yang diucapkan Yeremia, sampai tanah ini pulih dari akibat dilalaikan tahun-tahun Sabat. Karena tanah itu menjadi tandus selama tahun Sabat, hingga genaplah 70 tahun. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores raja Persia itu untuk menggenapkan firman Tuhan yang diucapkan oleh Nabi Yeremia. Maka dimaklumkanlah di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tertulis maklumat ini. Beginilah perintah Kores raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Tuhan menguduskan aku
untuk mendirikan kembali rumah baginya di Yerusalem yang letaknya di negeri Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umat-Nya, kiranya Tuhan Allah menyertai kita, dan biarlah ia berangkat pulang ke negerinya. Demikianlah sabda Tuhan. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Di tepi sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis. Apabila kita mengingat Sion, pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita gantungkan kecapi kita. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Hanya pada Tuhanlah hatiku tenang. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, terdorong oleh kasih karunia-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati karena kesalahan kita, jadi kamu diselamatkan berkat kasih karunia. Di dalam Kristus Yesus itu, Allah telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat di surga bersama dengan Dia. Dengan itu, Allah bermaksud di masa yang akan datang menyatakan kepada kita kasih karunia-Nya yang berlimpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab berkat kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Keselamatan itu bukanlah hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Jadi, keselamatan itu bukanlah hasil pekerjaanmu. Maka jangan sampai ada orang yang memegahkan diri. Sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri.
Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada Nikodemus yang datang kepadanya pada waktu malam, "Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan Putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Putranya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa saja yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa saja yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Putra Tunggal Allah. Inilah hukuman itu, cahaya telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada cahaya, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa saja yang berbuat jahat, membenci cahaya dan tidak datang kepada cahaya itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi siapa saja yang melakukan yang benar, ia datang kepada cahaya, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, 3 kutipan sabda yang kita dengarkan pada hari Minggu Prapaskah keempat ini menunjukkan atau mengisahkan kepada kita bahwa Allah itu sungguh Maha Kasih. Allah begitu mengasihi umat-Nya. Dalam bacaan pertama dari kitab kedua Tawarik yang mengisahkan tentang bagaimana bangsa Israel yang kemudian dihancurkan karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah,
Mereka kemudian diperbudak oleh Raja Hores karena ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Tetapi melalui Raja Kores itu, Raja Persia, Allah ingin memberikan peringatan kepada bangsa Israel agar mereka kembali kepada Allah, agar mereka sungguh memperoleh rahmat keselamatan yang Allah telah janjikan kepada mereka. Kadang-kadang ketika kita tidak setia, Allah memberikan suatu teguran kepada kita, entah melalui peristiwa-peristiwa tertentu, agar kita disadarkan dan mau kembali bertobat, kembali kepada Allah. Tetapi tidak bisa kita katakan bahwa semua peristiwa dalam kehidupan kita adalah suatu teguran Allah kepada kita. Saya ketika bertugas di paroki Baras Mamuju Utara yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, 2018 yang lalu peristiwa gempa dan tsunami di Palu, begitu gampang orang menghubungkannya sebagai penghukuman Allah karena kesalahan manusia yang ada di situ. Tetapi persoalannya adalah bahwa apakah benar Allah lebih suka menghukum, bahkan ketika di situ ada sekian banyak orang yang mungkin hidupnya baik sejalan dengan Tuhan, ketimbang dengan orang-orang yang berbuat jahat. Pastilah bahwa Allah akan selalu memperhitungkan dan mengasihi umatnya yang sungguh-sungguh hidup sejalan atau sesuai dengan kehendak Allah. Allah tidak mungkin dengan mudah menghukum. Allah lebih senang, lebih suka untuk mengasihi, mengampuni ketika orang bertobat ketimbang menghukum. Dan itulah yang dinyatakan dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, bahwa Allah telah mengutus putranya Yesus Kristus bukan untuk menghukum atau menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Dan tentu saja ini mengandaikan bahwa umat yang dikasihinya juga mau terus-menerus berusaha untuk mengasihi Allah. Dan dikatakan bahwa siapa yang tidak percaya, ia berada di bawah hukuman. Orang yang tidak mau bertobat, orang yang tidak mau percaya, tentu bukan Allah yang menghukum mereka, tetapi mereka sendiri menempatkan diri di bawah hukuman. Orang yang mau percaya, maka tidak akan dihukum. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, 3 kutipan sabda ini sungguh kiranya menjadi bagi kita tuntunan agar kita semakin percaya bahwa Allah sesungguhnya lebih mengasihi kita ketimbang mau menghukum kita. Ketika kita bersalah, ketika kita jauh daripadanya karena dosa-dosa kita, Ia tetap memberikan kita kesempatan untuk mau kembali kepadanya.
agar kita tidak di bawah hukuman, melainkan kita beroleh kasih karunia-Nya. Masa Prapaskah adalah masa yang tepat bagi kita untuk sungguh-sungguh kembali melihat perjalanan hidup kita masing-masing, yang mungkin saja seringkali kita jauh dari Allah karena salah dan dosa-dosa kita. Tetapi masa ini adalah masa di mana kita diberi kesempatan untuk sungguh-sungguh mau mengalami kasih Allah, mengalami pengampunan dan kerahiman Allah karena pertobatan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita tanggapi sabda Allah ini dengan menyatakan kembali iman kepercayaan kita, mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita sampaikan pula doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah berdoa dengan mantap kepada Allah, Bapa kita yang murah hati, yang begitu besar kasih-Nya kepada kita, sehingga Ia telah mengaruniakan Putranya, Yesus Kristus, kepada kita. Maka marilah kita mengatakan kepada-Nya, kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi Gereja Persekutuan Kristus, ya Bapa, semoga gereja selalu menjadi tanda kasih, harapan, dan pengampunan Allah bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi para pemimpin bangsa-bangsa, serta bagi semua tokoh politik dan ekonomi. Ya Bapa, semoga mereka memperjuangkan keadilan dan mengusahakan perdamaian untuk melayani kebahagiaan semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi orang banyak yang terbuang dari kampung halaman mereka, para korban perang dan penindasan, para tawanan, para perantau, pengungsi, dan mereka yang tidak mempunyai rumah. Ya Bapa, semoga mereka semua menemukan harapan dalam perhatian kami untuk keadilan. Semoga mereka merasakan kehangatan kasih kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Bagi kita semua yang berkumpul di sini, serta bagi semua komunitas Kristiani. Ya Bapa, semoga kebaikan dan kasih Yesus hidup dan tampak di antara kami oleh karena Allah sendiri begitu baik bagi kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu, ya Tuhan. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita sampaikan pula intensi atau permohonan pribadi kita, sembari mengingat dan mendoakan keluarga, saudara-saudari, orang-orang yang kita kasihi, yang meminta kita bantu dengan doa. Dan kita juga
berdoa bersyukur bersama dengan saudara-saudara kita yang merayakan ulang tahunnya, khususnya bagi saudara Gabriel Ayrton Tansil yang merayakan ulang tahun kelahiran yang ke-17. Sungguh kami bersukacita, bergembira, dan bersyukur kepada-Mu ya Allah Bapa yang Maha Baik, karena belas kasih-Mu telah Engkau nyatakan bagi hamba-Mu Gabriel Ayrton Tansil dalam seluruh perjalanan hidupnya hingga pada usianya yang ke-17. Kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu akan tetap Engkau nyatakan baginya dalam perjalanan dan perjuangan hidup selanjutnya, khususnya dalam cita-cita hidupnya, agar semuanya boleh mereka ia capai dan boleh mendatangkan sukacita hidup baginya. Bagi segenap keluarga, orang tua, kiranya Engkau tetap menuntun mereka dengan penuh kasih, agar mereka pun dengan bijaksana mendampingi perjalanan hidup saudara kami yang merayakan ulang tahunnya ini. Marilah kita berdoa kepada Bapa. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan Pak Sutri, Nicholas Chandra, dan Teresia Lawrence yang merayakan ulang tahun perkawinan ke-55 tahun. Dengan penuh kasih, mereka telah membangun kehidupan keluarga di bawah tuntunan-Mu dan berkat-berkat-Mu ya Allah, sehingga mereka boleh menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Kami yakin dan percaya bersama dengan anak-anak, cucu, dan cicit dalam perjalanan hidup selanjutnya, mereka Engkau tuntun dengan penuh kasih, sehingga kegembiraan dan kebahagiaan yang mereka harapkan sungguh mereka boleh alami dalam kehidupan keluarga. Marilah kita berdoa kepada Bapa. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kami juga mohon rahmat kesembuhan bagi Ibu Agustina Kunasapang. Engkau Allah yang Maha Setia dan Maha Pengasih, yang senantiasa memberikan pengharapan bagi setiap orang yang berharap kepada-Mu. Kami memohon dan berharap agar Engkau memberikan kesembuhan khususnya bagi mata dari Ibu Agustina Kunasapang, agar dapat kembali pulih dan boleh menjalani kehidupan sebagaimana yang Engkau percayakan kepadanya. Marilah kita berdoa kepada Bapa. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, hari demi hari kami mengalami kasih-Mu yang tak terduga. Dengarkanlah doa kami dan buatlah kami pantas Kau kasihi. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami, Dialah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Dulu Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Ia pun merasa lapar, si penggoda datang katanya, bila Kau putra ilahi, batu ini jadikanlah roti. Jawab Yesus sabdanya, hidup tak hanya dengan roti.
Kerajaan yang gemilang diperlihatkan kepadanya, diserahkan bagi Yesus, asal Yesus mau menyembah. Ku berikan bagi dikau, asal Tuhan mau menyembahku. Jawab Yesus, sabdanya, hanya Allah boleh disembah. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu ini. Kami mohon persatukanlah persembahan kami ini dengan kurban Kristus Putramu, sehingga menjadi sarana pendamaian bagi kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab kami yang sering berdosa karena hanya memperhatikan kepentingan sendiri, kini Engkau kehendaki supaya bersyukur kepadamu dengan berpantang, sehingga dengan hidup lebih sederhana dan dengan memberi makan kepada saudara-saudari yang berkekurangan, kami dapat meniru kemurahan hatimu. Dari sebab itu, bersama kalangan para malaikat, kami memadukan suara dan mengagungkan Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu Prapaskah keempat ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang,
Ya Tuhan, yang bangkit mulia, datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudara kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga percampuran Tuhan Yesus Kristus mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, setidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, karena Engkau hadir di sini. Aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Mari kita bersama-sama mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Demianus, doakanlah kami. Santa Dibna,
doakanlah kami. Santo Eustachius, Doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, Doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, Doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang kami terima, bukan karena jasa dan usaha kami, tetapi karena kemurahan hati-Mu. Semoga keyakinan iman ini selalu menopang hidup kami, sehingga kami mempunyai pengharapan yang kuat akan keselamatan abadi yang Kau janjikan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan, dan bagi siapa saja yang kita doakan dalam Ekaristi Kudus ini, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup 488. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkat-Mu, Kau patut ku kagumi, terima